Sobat Biodiversity, ikan merah yang agak besar itu, nah pelan gerakannya itu adalah ikan gurami sobat ya. Itu adalah ikan gurami. Nah, banyak pembudidaya ikan gurami yang mengalami banyak kematian ternyata ketika pada saat musim penghujan. Nah, jadi kasus kematian bibit gurami ini akibat hujan, perubahan suhu itu banyak sobat ya yang terjadi akibat kita tidak memahami, tidak mengetahui bahwasannya ketika terjadi hujan akan menyebabkan gurami gampang stres. Kemudian gurami juga banyak kena penyakit jamur ya, bakteri hingga kutu air ya yang menyerang sirip-siripnya. Ini terjadi karena apa? Karena ketika yang paling rentan adalah kondisi gurami yang masih kecil sobat. Kondisi gurami yang masih ukuran 5 sampai 10 cm seperti itu. Nah, kalau sudah besar seperti ini sobat ya, sudah agak gede seperti ini tingkat kematiannya sudah mulai berkurang ya. Yang penting di sini sobat harus tahu bagaimana cara budidaya supaya ikan gurami sampai sebesar ini, sebesar di kolam bak ini sobat. Nah, kalau sudah ukuran yang seperti yang saya pegang ini sobat, ini tingkat rawan kematiannya sudah bisa 10% di bawah 5%. Beda ketika bibit guraminya yang masih kecil ya, di bawah, apalagi di bawah 5 cm sobat ya. Sampai di antara 10 cm ini juga sangat rawan, terutama ketika musim penghujan. Kenapa dan bagaimana bisa itu terjadi sobat? Oke sobat, saya akan jelaskan secara gamblang supaya sobat bisa budidaya ikan gurami sampai sebesar di kolam itu sobat ya, seperti di kolam itu ya. Sobat Biodiversity, ikan gurami ketika sudah dewasa seperti di dalam video itu sobat ya, yang panjang itu warna kuning, yang lebar ya, itu kalau digoreng dagingnya enak banget sobat ya, lezat banget. Kalau sudah sebesar di dalam seperti video itu sobat ya, yang gerakannya pelan itu, maka ini memiliki daya ketahanan jauh lebih kuat daripada ikan nila sobat. Nah, seperti yang saya tangkap ini sobat, dia memiliki ketahanan, kekuatan, bahkan kemampuan di dalam pertahanan tubuhnya sudah sangat kuat, sudah sangat tangguh. Itu karena dia sudah dewasa sobat. Bahkan air kotor ya dengan kekurangan oksigen itu ikan gurami bisa bertahan sobat. Artinya tanpa ada aerotor, tanpa adanya gelembung-gelembung, gurami sudah bisa bertahan. Berbeda dengan ikan nila sobat. Gurami itu sendiri bisa bernafas insangnya tanpa karena punya labirin ya, makanya ketika kita tangkap, kita mau goreng, terkadang untuk bisa mati dalam arti tidak bernafas lagi itu bisa perlu sampai 2 jam terkadang sobat ya. Beda dengan ikan nila dibiarkanlah sebelum 1 jam sudah bisa mati ya, begitu. Namun kondisi ini berbeda ketika pada saat kecil sobat, pada saat pembibitan. Saat bibit, saat masih kecil, justru ikan gurami sangat rentan sobat ya. Sangat rentan, mudah terserang penyakit, gampang mati, gampang stres. Nah, disitulah kesulitannya sobat, memelihara ikan nila atau gurami itu sangat berbeda. Ikan nila dengan kondisi kecil sangat tangguh ya terhadap penyakit. Namun berbeda dengan ikan gurami, pada saat kecil sangat rawan sekali untuk stres, banyak yang mati, bahkan kematian bisa mencapai 90% sobat jika kita tidak tahu cara penanganannya, terutama pada saat musim penghujan. Nah, yang perlu dilakukan sobat ya, selain kita memberikan pakan pelet seperti ini, terutama untuk ikan gurami ya, seperti ini ya, terutama pada saat baik dewasa ataupun masih kecil, maka yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana bibit gurami itu tercegah dari hujan deras ya. Karena pada saat kecil bibit gurami itu mudah rawan sekali terjadi stres. Setelah stres kemudian tidak makan biasanya sobat. Ketika tidak makan maka daya tahan tubuhnya akan berkurang, antibodinya, sehingga akan terserang jamur ya, berjamur. Ciri khasnya itu warnanya putih sobat. Nah, seperti ini sobat ya.
Ini ciri khas kalau sudah terkena penyakit jamur, dia sudah tidak makan, stres, kemudian tumbuh berbagai macam penyakit dan akhirnya mati sobat. Beda dengan yang masih seperti ini warnanya ketika masih sehat. Oleh karenanya saran saya sobat bagi budidaya pemula, maka untuk budidaya gurami lindungi bagian atasnya itu dengan atap atau jangan sampai kena air hujan ya. Jadi sekiranya air hujan itu tidak menyentuh atau terjadi proses air hujan masuk ke dalam air kolam gurami supaya tidak mati. Beda ketika guraminya sudah besar seperti ini sobat, maka dia sudah kebal walaupun kena hujan. Begitu sobat ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.